Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil mannan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-munazzahu minal jismiyati wal waqti wal makan wassalam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluquhul Qur'an. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyahidin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan kita bukan yang terakhir, Pak. Pertemuan kita di akhir bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah. Karena sesungguhnya kita juga ingin menghendaki untuk ketemu lagi di bulan Ramadan. Bulan Ramadan pasti datang terus tiap tahun, betul enggak? Cuma kitanya aja ini yang pengen mengundurkan diri dulu atau pengen terus kayak gitu. Kan kita kan pengennya mah insya Allah umurnya panjang, ya rezekinya penuh berkah, keluarganya aman, kan gitu kan, nyaman kan gitu ya. Semuanya juga serba enak, dengan kawan juga aman, ya tidak ada sengketa dan segalanya. Amin amin ya robbal alamin. Dan tentunya alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan nih mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan ini semuanya itu insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua amalan kita baik yang bersifat ubudiyah dalam rangka, maksudnya dalam semua juga ubudiyah ya, artinya dalam rangka untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang bersifat mahdhah, maksudnya secara yang ibadah yang resmi yang wajib ya, maupun yang ghairu mahdhah atau yang ibadah-ibadah yang tidak resmi dalam arti yang sunah-sunahnya yang sudah kita lakukan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan itu ya, walaupun memang kita sudah lihat lagi evaluasi ya, muhasabah, kita lihat mungkin jangan-jangan masih banyak yang belum kita lakukan, masih banyak yang masih ada yang sudah kita janjikan pada saat di awal bulan Ramadan atau sebelum Ramadan. Ntar nih saya akan misalnya khatam Quran 2 kali, 3 kali, 4 kali. Ntar nih saya akan bangun malam, tidak akan tidur. Itu ternyata misalnya berlaku, misalnya tidak sesuai dengan harapan. Tentunya mudah-mudahan Allah berikan ya, artinya apa ya, balasan yang tentunya ya sesuai dengan amalan kita. Tapi harapan kita itu semua adalah merupakan suatu bukti totalitas kita beribadah atau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan dikatakan oleh Rasulullah ya, artinya ya ittaqu mastata'tum, bertakwalah kepada Allah ya sesuai dengan kemampuanmu. Artinya ya bukan berarti tidak totalitas ya, maksudnya kita ingin seperti ya semuanya seluruhnya kita lakukan semuanya, tapi kadang-kadang ya itu tadi godaan yang sangat luar biasa dari diri hawa nafsu kita sendiri yang sehingga kita menjadikan kita itu ya kadang agak ada malesnya, ada mungkin di saat kita puasa dikit-dikit nyinggung ngomongin temen gitu kan ya, ada juga kan ya. Sekalipun memang itu ya seperti kayak pembicaraan biasa saja, tapi kadang-kadang kita omongin tuh teman kita ya kita omongin dan sebagainya. Padahal itu juga kan sebenarnya jangan-jangan itu dapat mengotori gitu kan. Ya artinya mengotori atau mungkin mencederai puasa kita. Nah, mudah-mudahan puasa kita ini sempurna. Amin ya robbal alamin. Siap-siap nih Pak, tidur Pak. Siap-siap.
Udah masih ini Pak ya, masih bisa lihat ya Pak ya. Masih bisa lihat. Iya, nggak apa-apa. Emang tidur itu kan sesuatu yang sangat nyaman. Apalagi habis iktikaf. Nah, tadi malam iktikaf kan Bu ya? Iya, amin. Ya tuh, keras berarti itu bener tuh iktikaf tuh tadi malam ya. Sekarang juga kita sedang iktikaf nih. Ya, kita niatin lagi. Kan tadi ada yang sudah pada keluar semua nih dari ke rumah. Udah batal tuh, balik lagi nih. Kita niat lagi iktikaf. Yuk sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi taqarruban lillahi ta'ala. Ya, saya niat beriktikaf di masjid ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidurnya pun iktikaf. Karena tidurnya bukan tidur pulas dalam arti yang geletak gitu ya. Pantatnya nggak berubah kan. Mata merem nggak apa-apa dah. Mata merem nggak apa-apa. Tapi telinga buka lebar-lebar. Ini manfaatnya telinga. Ya kan? Bayangkan Rasulullah saja kan memerintahkan kan. Adzinu ya. Wa adzin wa akim ya. Ala utunainil walad ya kan. Azankan dan ikomahkan di antara dua telinga daripada anak itu pada saat kelahirannya ya, memba'dil maulud ya, pada saat sudah dilahirkan itu kan disuruh azankan dan suruh ikomahkan. Mata saat itu anak sudah melek, sudah terbuka tapi belum bisa melihat, tapi telinga ini kayaknya betul-betul merekam betul gitu. Oleh karena itulah sebelum ada kata-kata lain yang masuk, seorang ayah ya mengadzankan atau siapapun ya mengadzankan di telinga kanannya dan juga mengikomahkan di telinga kirinya. Sama juga pada saat sakaratul maut ya kan. Ya, itu dikatakan lakinu mautakum bikalimati la ilaha illallah. Ajarilah, tuntunlah, bisa juga gitu. Ya, dengan kalimat apa? La ilaha illallah. Dengan kalimat, dengan ucapan, berarti bukan dengan dilihat, tetapi apa? Didengar. Saat itu mungkin yang sedang sakaratul maut. Sakarat itu kan artinya mabuk ya. Nggak sadar, seperti kayak orang tidur juga sama, sebenarnya nggak sadar kan. Ya, ada orang di sampingnya juga dia nggak tahu. Tapi boleh jadi telinganya itu bisa merekam. Ya, boleh jadi langsung masuk ke dalam sehingga apa yang terjadi di situ, apa yang diomongin di orang yang pada saat sedang ngomongin itu masuk dalam mimpinya gitu kadang-kadang. Masuk dalam bentuk yang lain biasanya begitu ya. Nah, itu. Nah, oleh karena itu mengapa disuruh mengajarkan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, inilah yang perlu kita harus tekankan, ajarkan kepada anak kita. Ya, supaya anak kita itu nanti kelak pada saat nanti detik-detik kematian kita, sakaratul mautnya kita enggak takut tuh. Ya. Malah ngelihat bapaknya lagi kelojotan misalnya, mohon maaf ya, sakaratul maut malah menjauh, jangan sampai takut, nanti takut malaikat Israel salah nyabut nyawa yang dicabut saya gitu. Tapi boleh jadi bisa terjadi seperti itu ya, ada orang yang menjaga ya saudaranya sedang sakit, sedang sakaratul maut, tapi tiba-tiba kemudian yang di samping yang meninggal justru ini malah nggak meninggal. Ada juga tuh kejadian seperti itu ya, karena Allah ya, Allah pasti tidak akan salah pilih siapapun nih kalau sudah waktunya takdir Allah datang. Baik, terkait dengan ini ya, bahwa kita itu ada satu amalan yang disebutkan ya di akhir bulan Ramadan ini yang menjadi keabsahan ataupun menjadi sempurna amalan ibadah kita kalau kita lakukan itu. Yaitu apa? Yaitu ibadah maliyah atau ibadah harta ya, atau ibadah harta. Disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin
syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa itaiz zakah. Ada juga wa shaumi ramadhana, ya. Ada yang terbalik tuh, ada yang nomor 4-nya puasa, nomor 3-nya zakat itu. Tapi urut-urutannya seperti itu ya. Kalau hadis yang di teksnya ada yang mengatakan pertama itu wa itaiz zakati wa shaumi ramadhana wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Islam atau agama Islam itu didirikan, dibangun atas pondasi 5 dasar. 5 dasar kok, ini 6 jadinya. 5 dasar. Pertama, syahadati alla ilaha illallah, bersyahadat, bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tiada Tuhan selain Allah, atau hanya Allah Tuhan itu. Nah, sehingga ada juga yang menerjemahkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, karena mana la kemudian ada illa itu dimaknai litasbit, untuk meneguhkan atau menetapkan. Maka ada yang memaknainya itu hanya Allah Tuhan itu. Nah, ada yang menerjemahkan seperti itu. Karena kalau diartikan tiada Tuhan, khawatir pada saat tiada Tuhan berhenti itu nafas. Nah, jadi musyrik gitu ya. Ya la ilaha illallah. Ya kalau biasanya pada saat seperti itu kan agak susah ya, lagi mabok soalnya. Kan agak susah, maka dibimbing, dibacain la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilallah. Ya kalau memang tidak bisa ya udah Allah saja. Ya itu juga sudah cukup ya. Tapi lebih baik la ilaha illallah, lebih sempurnanya sesuai dengan hadisnya ya. La ilaha illallah. Hanya Allah Tuhan itu. Nah, kemudian bahwa dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis salat, yang kedua dibangun atas pondasi mendirikan salat. Orang kalau misalnya menyatakan diri sebagai seorang muslim tapi salatnya tidak pernah, salatnya cuma setahun sekali, cuma salat Id doang gitu misalnya. Ya kita pertanyakan keislamannya. Ya, sampai sejauh mana? Ya, salat ini penting. Karena salat ini adalah satu hal yang sangat pokok juga saat nanti di yaumil kiamat atau saat di penghisapan, itulah yang ditanya pertama kali, dipertanggungjawabkan. Alhamdulillah kita ini Jabal Ar-Rahmah ini walaupun di akhir-akhir ini tadi mungkin berapa sob nih? Udah ada berapa sob? Masih 10 ya? Luar biasa. Berarti kemarin Pak Raja itu menjadikan ngasih tahu ya Pak Raja ya, bahwa sudah ada peningkatan. Alhamdulillah, jamaah itu semakin lama di akhir Ramadan malah semakin banyak. Iktikafnya pun juga luar biasa di hari malam-malam ganjil. Wah luar biasa di sini. Alhamdulillah. Jadi makmur masjid kita. Mudah-mudahan tahun depan lebih lagi daripada ini, ramai dan tentunya mungkin memenuhi masjid ini, mudah-mudahan. Amin ya robbal alamin. Dan alhamdulillah juga setiap misa hari pun juga masih konstan lah, masih ada lumayan ya, minimal paling 2 saf ya. Kalau di misalnya hari-hari kerja duhur itu pasti 1 saf, ada 2 saf itu masih ada. Alhamdulillah. Jangan sampai tidak ada sama sekali ya. Kita bangun masjid ini kan tujuannya untuk memakmurkannya. Nah, memakmurkan itu kan disebutkan dalam surat At-Taubah itu kan tidak hanya sholat saja kan. Ya kan, dia harus beriman kepada Allah, hari akhir, kemudian mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Ya ini juga sama. Ya menunaikan zakat itu juga disebutkan di dalam surat At-Taubah itu ya. Nah, oleh karena itu yang ketiga ya, setelah sholat ini yang begitu penting ya, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Ya, amalan yang pertama, yang paling utama ditanya nanti di hari saat perhitungan yaitu sholat. Karena sholat ini menjadi parameter, barometer, ukuran ya. Idza saluhat saluha sairu amalihi wa idza fasadat fasada sairu amali. Apabila sholatnya itu buruk,
ya, misalnya tidak pernah melakukan sholat atau sholatnya masih ya bolong-bolong, ya, maka buruklah seluruh amal yang lainnya. Apabila sholatnya itu bagus, maka baguslah seluruh amalannya. Ibaratnya tes pertama sudah lolos, tinggal nanti tes yang kedua, tes yang ketiga. Ini ada berapa tes itu? Banyak itu nanti ya di hadapan Allah. Kita aja mau pengen ngelamar aja tesnya sampai 4 kadang-kadang ya. Ada sampai 3, minimal 3 lah tes itu. Tes menjadi seorang pegawai aja itu, apalagi PNS. Waduh, itu tesnya sampai 4 ya lebih ya, sampai 4 kali itu. Nah, itu pasti tes pertama itu lulus. Nah, nanti ada tes kedua. Nah, tes kedua ini terkait dengan apa kalau disebutkan di sini dalam apa? Rukun Islam, wa itaiz zakah. Nah, inilah menunaikan zakat. Nah, ini ibadah maliyah. Dan selalu kata-kata zakat itu bersanding dengan kata-kata sholat. Aqimus sholat wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Nah, ini penting dua-duanya. Karena ya seperti juga ketika kita melakukan sholat, selesai sholat pun kita mengucapkan salam, tengok ke kanan, salam, tengok ke kiri. Artinya apa? Berikan kedamaian di orang samping kita, berikan keselamatan di orang sebelah kiri kita. Nah, setelah itu baru kita sebentar dzikir, lalu boleh kita ya, tadi walaupun memang ini kita ya biasa-biasa ini ya salaman dulu ya. Karena disebutkan dalam satu hadis ya, kita harus musafahah dulu gitu ya. Kalau nggak ada qobliyah, kalau nggak ada badiah misalnya ya, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasofahani faghafara lahuma qabla ay yatafarraqa. Dua orang muslim laki-laki bertemu, lalu dia bersalaman, ya, bertatap muka. Ya, pada saat salaman itu kan luar biasa, Pak. Sebenarnya salaman ketika kita berhadapan dengan saudara kita bersalaman, itu kan saling apa? Menyalurkan energi, ya kan? Energi kasih sayang, energi kebahagiaan, energi kesenangan, ridho, cinta, dan lain sebagainya. Coba bayangkan, sebaliknya kalau seandainya seseorang itu masih ada benci di dalamnya, masih ada rasa iri hati di dadanya, pada saat dia bersalaman, energi itu akan rusak. Betul? Ya kan? Senyumnya sinis, ya kan? Tidak ikhlas, maka energi itu akan tidak teralirkan, bahkan balik ke dalam dirinya, karena itu energi buruk, dan masuk ke dalam hatinya, masuk ke dalam dadanya, lalu berpengaruh kepada fisiknya, dan lama-kelamaan dia akan punya penyakit. Biasanya sakit yang kayak gitu tuh sakit jantung ya, jantung ya. Karena jantung itu kan terkait dengan masalah hati juga ya kan. Deg-degannya, bencinya, sempitnya dada. Nah, pada saat bersalaman itu kata Allah, begitu dia bersalaman nih dua orang laki-laki, Allah ampuni dosa-dosa kedua orang ini. Sebelum dia berpisah, sebelum dia melepaskan tangannya, ya kalau bisa tuh saling tarik menarik. Jangan sampai tarik menarik itu sampai mantap gitu salaman. Apalagi ya dibarengi dengan kita berpelukan ya, kayak Teletubbies gitu, berpelukan ya kan, berpelukan. Karena pelukannya itu dengan ya cipika-cipiki, nah, cium pipi kanan, cium pipi kiri ya. Ya, ini sesama muslim laki-laki Pak ya, bukan beda ya. Cuma bukan ini juga, mohon maaf ya, bukan yang pelangi itu pelangi bukan ya. Ini bukan yang pelangi. Ini ya antara kita yang wajar lah ya, yang sama-sama yang kita tidak ada maksud yang hal-hal itu ya. Itu akan menyatukan satu energi yang luar biasa. Itu motivator tuh
memberikan satu pendapat bahwa ketika orang bertemu lalu bersalaman dan bersenyum dan kemudian berpelukan, maka di saat itu energi itu akan timbul dan memberikan satu kesehatan baik fisik maupun mentalnya maupun rohaninya. Begitu dia pulang, enak, plong. Coba bayangkan kalau kita lagi marahan sama teman kita lagi tidak tegur sapa dengan saudara kita. Enak gak hatinya? Enak banget. Ngelihat orangnya juga enak banget. Ya kan? Hati kita itu kayaknya susah untuk menghilangin itu. Gak bisa dibohongin. Ya mohon maaf, saya juga bisa merasakan gitu loh. Ya kan? Pasti. Apalagi ada dia. Waduh, ini aduh pokoknya aduh. Pasti. Nah oleh karena itulah dibatasi oleh dalam agama Islam itu sungguh luar biasa. Ya. Rasulullah ngasih waktu 3 hari. Coba bayangkan 3 hari boleh kita nggak tegur sapa 3 hari aja. Setelah itu ya kenapa 3 hari? Kenapa harus 3 malam? 3 hari atau 3 malam? Di saat 3 hari inilah kita harus introspeksi. Ya kita hitung-hitung lagi, kita perhatikan lagi. Benar nggak sih apa yang kita lakukan ini sebenarnya? Kan disebutkan dalam hadis, ya kan? La yahillu lil mu'minin ayyuhjura akhahu fauqa salasati ayamin atau aylayalin. Ya tidak halal bagi seorang mukmin tidak menegur atau diam-diaman ya kecuali cuma 3 hari. Bolehlah sehari. Mikir dulu tuh. Biasanya ya malamnya merenungkan. Sudah mulai itu kadang-kadang prosentasinya itu naik. Yang tadinya misalnya masih 10% ya lebih banyak bencinya, naik tuh menjadi 30%. Udah mulai agak plong. Kenapa ya saya harus melakukan itu? Ngapain saya musuhin dia? Ngapain saya nggak suka sama dia? Padahal saya tiap hari juga saya nggak dinafkain sama dia. Kenapa harus saya marah-marah ya? Naik lagi. Hari kedua dia akan berpikir lagi. Malam kedua dia merenungkan lagi. Di malam yang ketiga dia sudah bisa putuskan. Besok saya akan paling duluan minta maaf. Walaupun dia tidak salah barangkali. Ya kan? Dia duluan. Assalamualaikum. Karena disebutkan dalam hadis ini, wa khairuhum alladzi yabda'u bisalam. Dan di antara keduanya inilah yang paling pertama adalah yang mengucapkan salam. Assalamualaikum, senyum. Waalaikumsalam. Walaupun misalnya ya saudaranya itu tidak mau menjawab salamnya misalnya, tapi sodorkan saja dia misalnya, dan mungkin dia terima juga terpaksa, tetap kita langsung. Di saat 3 hari itulah gugur dosa kita yang kita sudah benci dalam hati kita. Ada ghillun ya, ada perasaan yang kurang baik ya di dalam hati kita ya. Nah, pada saat itu kita sesuai dengan apa yang dikatakan Nabi. Jadi 3 hari aja deh. Kalau mau marah-marahan 3 hari aja, jangan sampai 3 tahun. Masya Allah, kayak apa itu ya? Kalau sampai 3 tahun, bisa penyakit fisik itu akan menimpa pada dirinya. Baik. Itu terkait dengan masalah sholat saja. Di sholat saja itu luar biasanya ya. Dengan sholat berjamaah ini kita bisa mengikat tali persaudaraan kita, merajut silaturahim kita. Namanya juga merajut. Merajut itu kan perlu waktu. Satu. Yang kedua perlu ketelitian. Yang ketiga perlu hati-hati. Salah merajut tidak akan jadi rajutan kita. Maka silaturahmi ini harus kita rajut pertama ya kita perlu waktu. Ya mungkin dengan pertama ada 5 dasar tuh kalau nggak salah ada beberapa dasar itu asas gitu ya. Pertama dengan misalnya apalagi tafahum, saling mengerti dulu. Kita harus saling mengerti. Habis itu mungkin kita mulai dari katakanlah takaful, saling menjamin, saling melindungi.
Pertama ta'aruf dulu. Ta'aruf itu saling kenal mengenal. Baru tafahum, saling mengerti. Ta'aruf dulu. Orang kalau belum mengenal kan dia lantas main ngomongnya kan menyakiti hati orang. Oh, setelah kenal, oh ini orang sebenarnya ini nggak mau kalau disinggung seperti ini. Oh, ini orang kalau diomongin tentang ini dia nggak suka. Oh, ini orang, kita tahu sifat dia, kita tahu karakter dia, kita hindari. Tafahum, kita mengerti. Oh, memang orangnya seperti itu. Saya mengerti. Nah, setelah itu baru tasamuh, saling lapang dada. Oh, saya mengerti orang itu, maka saya lapang dada, toleransi lah. Ya, tidak langsung egoisnya ditimbulkan, egoisnya ditampakkan. Baru apa? Ya, setelah itu saling mengisi. Ya, memberikan, saling mengisi. Saling mengisi dimasukkan di dalam situ apa? Saling nasihat menasehati. Kalau sudah kenalan, sudah tahu karakternya, sudah enak nih ya, udah saling memahami, maka kemudian masuklah kita saling mengisi. Kita nasihatin. Lagi bercanda-bercanda kita masukin yang ngomong gini. Kan enak begitu ya. Hidup itu akan enak. Nah, ini. Baik. Itu yang kedua ya, dari rukun Islam itu, bahwa Islam itu dibangun atas 5 pondasi. Nah, yang ketiga adalah menunaikan zakat, karena ada yang menomorempatkan puasa ya. Karena zakat ini kan ada juga yang dibayar yang bukan di bulan Ramadan. Ya, seperti zakat apa? Mal, ya kan. Kalau zakat fitrah, ya alhamdulillah kita sudah lakukan. Kalau sampai ada yang belum melaksanakan zakat fitrah, ya sampai misalnya sholat idnya pun itu sudah lewat, nah itu berdosa dia, ya kan? Faradha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam zakatal fitri tuhratul lisaimi minar rafasi wal lagwi wa tu'matul lil masakin. Faman addaha qabla sholati ya fahiya zakatun makbulatun wa man addaha ba'da sholati fahiya sodaqatun minas sodaqat. Jadi Rasulullah mewajibkan kepada umat Islam atau mewajibkan untuk melaksanakan zakat fitrah. Apa tujuan zakat fitrah disebutkan dalam hadis tersebut? Tuhratul lisaimi. Mensucikan, membersihkan bagi orang yang berpuasa. Dari apa? Di situ disebutkan dalam hadis itu sahih ya. Minar rafasi wal lagwi, dari perbuatan sia-sia dan ucapan yang tidak baik. Kenapa di sini Rasulullah menekankan, menjelaskan bahwa zakat fitrah itu membersihkan terutama untuk orang yang berpuasa dari perkataan yang kurang baik dan juga perkataan yang sia-sia. Karena ini yang sering dilupakan oleh orang mukmin. Karena ini yang sering dilupakan oleh orang muslim, yang dilalaikan. Ya, boleh jadi dia sedang berpuasa, sedang menahan, tapi karena pada saat dia kumpul-kumpul ngomong dah tuh yang lain-lain, kadang-kadang menyinggung dan sebagainya, menggibah dan sebagainya, ya kadang-kadang seolah-olah pembenaran gitu ya. Ini kan untuk demi ini evaluasi, kadang-kadang itu ini kan evaluasi, ini kan iya evaluasi, tapi ngomongin itu tetap ngomongin terus. Setan seneng banget, ayo terus. Jangan berhenti, omongin terus, ceritain terus. Emang dia begitu kok, gitu. Emang dia mah kebacaannya begitu, tapi masih ngotot ya, bisa aja kan kita. Jangan di situ kita. Makanya Rasulullah mengatakan itu. Jadi addu zakatal fitri. Jadi tunaikan zakat fitrah untuk membersihkan itu dari itu, ya, dari sifat-sifat yang buruk tadi. Nah, di situ dikatakan lagi bahwa siapa yang menunaikan zakat fitrah sebelum pelaksanaan sholat Id, dialah zakat
fitrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengeluarkan zakat ya di luar daripada sholat Id, maka dia seperti sedekah biasa. Shadaqatum minas shadaqat. Jadi sedekah biasa aja. Allah tidak terima. Ya, Allah ya kan sedekah biasa aja. Zakat fitrahnya berarti belum. Dia ada kewajiban untuk menunaikan itu. Kan sebenarnya waktu zakat itu kan ada 4 ya. Ada yang disebut dengan waktul mubahi, waktu mubah, yaitu dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, itu waktunya boleh kita menunaikan zakat. Ada waktul wajibi, waktul wajib, waktu yang wajib, yaitu akhir Ramadan saat matahari sudah tenggelam, maghrib di malam akhir Ramadan. Nah, saat itu dia masih hidup, nah di situ dia menunaikan zakat. Itu waktu wajib. Ada waktul afdol ya, atau waktu sunnah, yaitu setelah sholat subuh menjelang sholat Idul Fitri. Cuman kalau udah kayak begini nih, panitia udah tutup, udah susah tuh, repot dia, ya kan. Oleh karena itu bisanya zakat fitrah sendiri kita, ya. Kalau udah kayak ini kita udah tutup dari tadi malam nih ya, kemarin ya tanggal 28. Nah sekarang walaupun ini kita masih terima, insya Allah ya, insya Allah akan masih diterima kalau ada yang belum zakat nih, zakat fitrah terutama. Nah karena itu, ada juga waktu yang disebut dengan waktul makruh, yaitu setelah sholat Id sebelum matahari tenggelam, tanggal 1 Syawal. Ada waktul haram, yaitu waktu tanggal 1 Syawal setelah matahari tenggelam. Boleh nggak kita membayar zakat fitrah pada tanggal 1 Syawal? Boleh nggak? Pak? Hah? Boleh. Kapan dong? Malam maghrib itu udah tanggal 1 Syawal. Subuh udah tanggal 1 Syawal. Berarti boleh dong di luar bulan Ramadan sebagian. Jadi ya, waktu Syawal kita boleh bayar. Yang nggak boleh itu setelah sholat Id. Gitu. Kalau kita bayarnya waktu subuh, itu waktu terbaik. Tanggal 1 Syawal enggak? Tanggal 1 Syawal. Cuma susah nyari orang-orang miskin, orang-orang yang menerima itu mustahiknya. Agak susah, agak ribetnya kan. Nah ini, mengapa zakat fitrah atau zakat ini terutama zakat fitrah itu khusus untuk bulan Ramadan ya, khusus untuk ini. Karena disebutkan oleh seorang imam ya yang bernama Imam Zakaria Al-Ansori ya. Dia dalam kitab Al-Hasyiyah fi Al-Hasyiyah alal manhaj ya kalau nggak salah, dia mengatakan bahwa ya satu qaul ya, shaumu ramadhana ya mu'allaqun bainas sama'i wal ard. Jadi gitu. Bahwa pahala puasa Ramadan itu tergantung antara langit dan bumi ya. Wala yarfa'uha illa bizakatil fitri, dan dia tidak akan naik kalau tidak ditunaikan zakat fitrahnya. Itu ada yang satu qaul ya di dalam kitab Zakaria Al-Ansori mengatakan seperti itu. Mengapa? Karena di surat Fatir ayat 10 kan jelas tuh, yas'adul kalimut thayyibu wal amalus sholih wa yarfa'u. Naik semua perkataan-perkataan yang baik, yaitu ucapan-ucapan kita nih pada bulan Ramadan, baca Quran, ucapan yang baik, ya kan? Zikir, ucapan yang baik, perkataan yang baik, ucapan yang baik, doa itu ucapan yang baik, itu naik ke atas, ya, naik ke atas di saat akhir Ramadan nih, saat saya seperti ini akan naik ke atas nih, diangkat oleh para malaikat Allah SWT. Wal amalus soleh, dan juga amal-amal soleh kita naik ini. Nah pada saat kita belum menunaikan zakat fitrah, menurut ya Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Al-Hasyiyah alal manhaj itu disebutkan bahwa itu kita masih tergantung. Maka tunaikan zakat fitrah kita. Jangan sampai kita tidak menunaikan zakat fitrah. Apalagi, nah ini yang kalau itu lain ya. Alhamdulillahnya zakat mal itu tidak dibatasi oleh waktu. Ya waktunya cuma 1 tahun nih, ibaratnya haul ya kan, 1 tahun dan nisab. Nah zakat mal ini yang harus kita juga tunaikan. Jangan sampai kita juga menghitungnya itu
ada emosi di dalamnya, sehingga kita mengurangi dan akhirnya sayang dan akhirnya tidak mengeluarkan zakat fitrah, zakat mal. Zakat mal itu kan banyak ya, ada emas, perak, ada harta, ada juga zakat profesi. Nah ini zakat profesi ini ya, yang ada ini ya sejak zaman Nabi Muhammad, Khalifah Abu Bakar, para sahabat, para nabi itu belum ada itu. Umar bin Abdul Aziz mungkin sudah ada itu ya, pas Marwan ya kalau nggak salah, dia juga sudah mulai ada yang namanya zakat ya. Kalau zakat profesi ini Yusuf Qaradawi itu mengatakan bahwa bayar zakat profesi itu dianalogikan, disamakan dengan yaitu zakat pertanian. Ya, zakat pertanian itu kan berapa? Kalau dia tidak ada haul, ya dia dikeluarkan saat panen. Atu zakatau yauma hasadih, ya, bahwa tunaikan zakatnya pada saat panen. Nah panennya orang yang punya gaji, panennya orang yang punya ya semacam jasa atau itu kan adalah pada saat menerima gaji. Cuma kalau dianalogikan dengan pertanian, maka kan zakatnya 5% atau 10%. Nah ya, 5% atau 10%. Dan nisabnya pun disesuaikan dengan nisab zakat pertanian. Ya, tidak dengan zakat mal atau harta atau emas. Emas itu kan berapa? 93% dulu ya, sampai sekarang udah menjadi 85% atau 83%. Ya kan? Nah, kalau zakat pertanian kan berapa? Yaitu ya sebanyak kalau gabah basah ya sekitar 600-an nih kan, 600-an kilo. Kalau yang sudah menjadi beras atau sudah kering ya 572 kilogram lah. Nah, tinggal dikalikan aja itu. Harga beras sekarang katakanlah 10.000. Misalnya 1 liter kita biasa 1 liter ya 10.000. Ya 10.000 kalikan 572.000. Berarti berapa itu kira-kira? 5.720.000 ya. 5 jutaan. Berarti kita sudah, kalau gaji kita ya sudah melewati dari 5.700.000 itu berarti sudah kena untuk zakat mal kalau disesuaikan dengan pertanian. Nah, Yusuf Qaradawi itu sepakat Yusuf Qaradawi itu boleh dibayar pada saat setiap bulannya. Ya. Tapi kalau fatwa MUI itu setelah setahun baru dibayar. Dan berapa? Nah, ini disesuaikan dengan emas 2,5%. Ya 2,5% tetap yaitu 1/40. Ya gitu, tinggal itu aja. Kalau gaji kita misalnya melebihi dari 5 jutaan itu ya sekitar 6 juta misalnya ya udah 2,5%-nya. Tapi kalau disamakan juga, kalau ada juga yang berbeda, tetap disamakan dengan nisabnya zakat pertanian. Ya kalau setelah kita mungkin keluarkan zakat itu untuk nafkah keluarga, pembayaran listrik dan lain sebagainya, rumah tangga dan sebagainya, berarti kan itu kan dikategorikan seperti sawah yang menggunakan tanah irigasi ya, atau menggunakan usaha biaya ya, berarti kita menggunakan yang 500-nya bukan yang 600-nya atau ya, berarti 572 kilogram. Nah itu kaliin aja. Berarti 5 juta berarti berapa persen tuh kalau seandainya pakai biaya? 5%. Ya udah kaliin aja 5%, 5% daripada 6 juta berapa? Kalau 2,5%-nya kan tadi 2,5% kan itu ya dibagi ke 40. Kalau misalnya 5 juta dibagi 40. Berapa itu 5 juta? Bagi 40 kira-kira. 50 bagi 4. Sebenarnya sedikit ya, seperti mungkin 250 ribuan atau ya. Kalau seandainya pakai jaga petani bisa 500.000. Nah itu. Nah oleh karena itu kita harus jujur. Kita mau melakukan apa? Oh mohon maaf nih. Kayaknya Ustaz Endang sudah nunggu. Barangkali itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan zakat. Karena bagaimanapun juga Allah mengancam dengan keras orang yang suka menumpuk-numpuk harta itu. Di surat At-Taubah ayat 35 ya.
yauma yuhma ya alaiha ya fi nari jahannama ya fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum ya fadhuku ya kalau nggak segitu kalau ma kanastum fadhuku ma kuntum taknizun. Itu bayangkan inilah harta emas atau perak atau uang apapun yang pada saat nanti di hari kiamat di neraka nanti sana yuhma dipanaskan, dijadiin mendidih ya yuhma, jadi panaskan lah ya yuhma alaiha fi nari jahannam, di neraka jahanam, fatuqwa biha, kemudian dijadiin setrikaan oleh Allah, dijadiin setrikaan. Mana yang disetrika? Pertama jibahuhum, jabhah nih di sini. Kenapa nih jidat nih? Karena jidat ini suka kadang-kadang kalau orang nggak suka mengernyik ini, nah, ya kan? Kalau datang, nah ini yang disetrika duluan, set sampai hancur. Ya pertama itu. Baru yang kedua apa? Wajunubuhum, jambi, perut samping nih. Kenapa? Karena boleh jadi dalam perut ini kita memakan harta yang bukan milik kita di antaranya. Atau juga kita kadang-kadang kalau ada orang minta datang, kita langsung nengos. Kita kasih sampingnya. Nah, ini juga makanya ini disetrika juga oleh Allah. Fatuqwa biha, setrikakan. Panasnya luar biasa. Kalau kemarin saya lihat itu ya di TikTok, Masya Allah, di Kamboja ya, anak-anak muda kita itu ada yang dicemplungin air panas, diangkat udah jadi tulang belulang. Astagfirullahaladzim, dipukul, disiksa. Ya Allah, itu luar biasa itu ya. Itu kok nggak ada yang ini. Terus saya lihat juga di TikTok, Pak. Jadi jenazah anak-anak muda, Pak, bertelanjang dada, pakai celana pendek semua, itu habis ditumpuk-tumpuk di dalam truk, terus dibuang gitu. Berdua sama kayak tentara, mungkin Kamboja, Pak, Myanmar dari situ. Myanmar juga termasuk. Makanya Allah Subhanahu wa taala turunkan azab ya, gempa. Bayangkan, Myanmar itu kan jarang ada gempa. Terus Thailand juga enggak, kan jarang ada gempa. Ini baru gempa pertama kali nih, tapi dahsyat Allah berikan ya. Ini itu luar biasa. Itu yang korbannya itu banyak kan orang-orang Islam, Mbak, yang pengen bekerja. Kalau gara-gara kemarin itu ada viral itu ya, pendapat kabur aja dulu. Pada kabur tuh dari sini, carilah itu akhirnya pekerjaan di luar. Ya sampai dia mengeluarkan uang puluhan juta di Kamboja, di Myanmar atau di Thailand itu. Bahkan Menteri Perlindungan Pekerjaan yang mengatakan ya, saya melarang kepada warga negara Indonesia untuk bekerja di 3 negara ini, yaitu apa? Myanmar, Thailand, dan Kamboja. Melarang itu ya. Karena kenapa? Di sana ada TPPO. Apa TPPO itu? Ya itulah apa tindakan penjualan orang lah gitulah. Ya. Apa? Oh ya Allah, kasihan banget itu kalau dilihat di TikTok tuh, digambar dia tuh ada yang cemplungin itu air mendidih itu. Ya, ayam aja dimasukin truk langsung rontok bulu-bulunya. Gampang gitu itu. Ya Astagfirullahaladzim. Ya, sekarang itu dengan gempa 7,7 skala Richter, hancur tuh. Ya, rontok semua itu. Dan jalanan tuh pada belah, jembatan teruntuh, lihat aja itu. Tapi kok kayaknya pemberitaannya nggak sedahsyat itu ya. Kalau kita kan kejadian tsunami sampai ya, mungkin karena di negara kita kali ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Billahi sabilil haq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat tendang silakan, mohon maaf nih. Habis ya? Oh, mohon maaf. Barangkali ada yang mau tanya boleh lah, kalau enggak ya enggak apa-apa. Kita akhiri aja. Nunggu aja. Ya, barangkali itu ya mungkin ya kita perlu ini ya hati-hati dengan anak-anak kita.
Jangan kita lantas tergiur dengan bekerja di luar negeri ke 3 negara tersebut, Myanmar, Thailand dan Kamboja. Karena di sana ada perdagangan orang, tracking ya, teman-teman. Itu trafficking ya, itu penjualan anggota tubuh. Saya lihat itu ada anak ya, muda itu, anak muda gitu. Itu dibelek ininya, diambil ginjalnya saat hidup. Begitu, astagfirullahaladzim. Ya, itu luar biasa. TikTok gitu. Itu ya. Bahkan ada yang sudah lari kabur itu di tengah-tengah kebun kelapa sawit. Dia juga bingung. Dia bawa HP. Saya ada di kebun kelapa sawit, saya bingung mau kemana. Ini saya kabur dari. Nah, itu nggak tahu udah ketemu belum tuh. Kemudian Presiden Prabowo secara ini ada tindakan senyap lah ibaratnya untuk memulangkan semua TKI ya, bahkan TKW. Karena ada yang disetrum juga, Pak. Ya, yang perempuan disetrum ini ya, Masya Allah. Sampai setrum. Sampai ada yang mati semua. Aduh, terima kasih. Itu saja supaya kita bisa ini ya, melihat ya betapa banyak orang terutama di kita ini yang hanya ingin mencari suatu penghidupan ya, untuk membantu keluarganya, orang tuanya. Dia langsung ya, terutama yang laki-laki nih. Yang laki-laki kan demi untuk menafkahi keluarganya dia terus langsung melakukan. Ya mohon maaf saya terus karena nunggu sih. Jadi saya tambahin lagi. Habis itu enggak. Jadi mohon maaf ini saya. Jadi kan dibilang nunggu, ya udah saya ngomong lagi, saya kesempatan lagi ngomong. Ya, baik, terima kasih. Baik. Makasih. Makasih lagi, terus lagi. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.